Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mempresentasikan Planet aplikasi kerja dari proyek kami. Mata kuliah pengembangan aplikasi tenaga kerjaan. Karena kami mengambil judul Daripada itu infrastruktur dan strategi. Sebelumnya, perkenalkan mengenai diri saya sendiri. Saya Rogers, dan ada dua teman saya, Aulia Pratika Putri, dan Afifah Nabila Dewi. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk itu latar belakang kita ada tiga. Yang pertama kondisi jalan. Di Indonesia, 31% panjang jalan di Indonesia ini mengalami kerusakan yang cukup berat. Ini diambil dari data BPS tahun 2021. Dan juga 85% jembatan nasional mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan yang berat. Menurut data dari DPR RI tahun 2024. Ini yang ketiga, sepanjang 174 kilometer infrastruktur di kota, khususnya jalan mengalami kerusakan ringan di wilayah DKI Jakarta. Menurut Bina Marga pada tahun 2025. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama, pelaporan masih manual. Nah, proses pelaporan yang manual ini membuat proses birokrasi menjadi lebih rumit dan juga memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kurangnya transparan, di mana pelanggan atau pelapor atau masyarakat itu tidak bisa mengetahui status dari laporan yang sudah mereka buat. Jadi yang ketiga, keterbatasan SDM, di mana petugas lapangan tidak cukup untuk memantau seluruh area yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Yang pertama untuk layanan video-nya menggunakan data compose dengan semua tampilan mulai dari login, register, create, dan report itu dibuat menggunakan composable seperti offline, button, dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua ada Firebase layer, di mana aplikasi ini terhubung langsung ke Firebase untuk autentik untuk authentication, untuk login, dan juga untuk registrasi. Lalu ada Fabrice Web Store ini untuk menyimpan laporan atau data dan lokasi yang sudah dibuat oleh user. Jadi yang ketiga, ada service layer di mana menggunakan yang pertama ada coroutines untuk menjalankan operasi database secara asinkron. Yang kedua, yaitu location service, tadi untuk mendapatkan titik koordinat di mana laporan itu dibuat. Lalu yang ketiga, ada kamera API untuk ini memakai activity resource contrast, yaitu menggunakan texture untuk mengambil foto. Dan yang terakhir ada permission layer, di mana izin kamera dan lokasi ini diatur melalui Android untuk agar user dapat memberikan izin untuk kamera dapat digunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai penjelasan kode. Yang pertama itu ada coroutines. Di sini digunakan agar UI tetap responsif saat mengirim laporan atau melakukan login. Terletak pada file report screen.kt dan outscreen.kt. Nah, di sini kode tersebut merupakan implementasi dari Kotlin Coroutines yang ditandai dengan penggunaan sintak scope.launch untuk melakukan eksekusi kode di jalur latar belakang atau background thread dan fungsi .await untuk memerintahkan aplikasi menunggu proses selesai seperti proses login atau mengirim laporan ke Firebase tanpa membekukan UI. Teknik ini tuh penting untuk digunakan pada operasi yang melibatkan jaringan internet karena mencegah aplikasi untuk nge-freeze atau application not responding saat menunggu respon dari server. Sekaligus juga membuat struktur kode tetap rapi dan mudah dibaca. Seolah-olah aplikasi ini berjalan berurutan, padahal sebenarnya berjalan secara asinkron atau paralel. Boleh next?
Untuk yang selanjutnya itu ada kamera dan GPS, menggunakan launcher untuk membuka kamera dan menyimpan hasil foto ke URI sementara terletak pada file report-screen.kt untuk mengambil lokasi terakhir pengguna menggunakan fuse location provider di mana terletak pada file report-screen.kt. Nah, di dalam kode ini, fitur kamera ini terdapat pada dua file utama, yaitu report-screen.kt dan Android manifest.xml. Pada file report screen ini, pada didefinisikan sebagai fitur kamera dengan menggunakan activity result contrast dengan tag picture yang merupakan standar modern di Android untuk membuka aplikasi kamera bawaan dan menangkap hasil foto ke dalam penyimpanan sementara. Sedangkan pada file Android manifest terdapat baris use permission dan ada use feature yang berfungsi sebagai surat izin wajib agar sistem Android memperbolehkan aplikasi dapat mengakses perangkat keras kameranya. Boleh next? Yang selanjutnya ada Firebase Authentication digunakan untuk login dan melakukan registrasi dengan email dan password. Terletak pada outscreen.kt. Di dalam apa ya penggunaan kode ini terdapat dua file utama yaitu ada outscreen.kt dan build.gradle.kts-nya. Pada file outscreen.kt, authentication didefinisikan karena menggunakan fungsi inti dari layanan authentication Firebase seperti out.sign-in with email and password atau out-create a user with email and password yang berlaku untuk pendaftaran atau registrasi. Kode ini sering melibatkan fungsi .await dari coroutines untuk menjalankan proses login atau register secara asinkron. Sementara untuk file build.gradle itu terdapat baris implementation seperti pada gambar itu ada com.google.firebase apostrophe out. Pada pada Firebase ini berfungsi sebagai perpustakaan wajib agar kelas dan fungsi autentikasi dapat dapat diakses oleh kode program aplikasi. Boleh lanjut? Untuk yang terakhir itu ada Firebase Firestore yang digunakan untuk menyimpan data laporan ke koleksi atau reports. Terletak pada file reports screen.kt. Di sini terdapat dua komponen utama atau file utama, yaitu yang pertama ada reports screen.kt dan buildgradle.kts. Pada file report screen ini, operasi database didefinisikan karena menggunakan sintaks khas Firestore seperti DB collection. Eh, untuk menyimpan laporan baru dan DB collection user untuk menyimpan profil pengguna. Pada file build.gradle.kts terdapat baris implementasi seperti com.google.firebase.firebase Firestore yang berfungsi sebagai perpustakaan agar perintah collection and document Firestore dapat diolah oleh aplikasi. Boleh next? Ini untuk link GitHub kode kami dan untuk demonya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi Jalan Lubang kami. Di tampilan awal ini ada sesi login. Kalau misalnya udah buat akun atau melakukan pendaftaran akun, kalau misalnya belum eh, melakukan pendaftaran. Sini misalnya namanya PAPB, lalu emailnya papb@gmail.com. Lalu untuk passwordnya di sini saya inputnya 1 sampai 6. Lalu daftar. Di sini sudah berhasil melakukan pendaftaran dan langsung masuk ke halaman beranda di mana ada isinya buat laporan sama laporan saya, list laporan yang telah dibuat. Lalu di sini ada statistik, kalau misalnya udah melakukan buat laporan akan menjadi satu, dikerjakan dan selesai. Nah, di sini disclaimer dulu karena kami melakukannya dari POV user, jadi dikerjakan atau selesainya ntar akan berubah sama admin admin aplikasinya ini. Lalu di sini juga ada profil di mana nama dan emailnya disesuaikan saat melakukan pendaftaran di awal tadi. Lalu di sini saya akan melakukan buat laporan baru, pilih kategorinya,
Di sini sudah ada beberapa, misalnya saya mau bikin jalan perut, lalu ambil foto. Untuk ambil fotonya, di sini udah ada kamera belakang dan kamera depan. Nah, lalu eh, grid dan tidak grid, timer. Oke, di sini lakukan gambar. Lalu di sini kalau misalnya mau tag ulang, kalau misalnya ini batal dan ini sudah oke untuk gambarnya. Lalu untuk koordinatnya bisa langsung otomatis. Lalu deskripsinya, misalnya saya buat jalan retak di sepanjang Suhat Malang. Lalu kirim laporan. Maka laporannya berhasil dibuat dan statusnya menunggu. Dikerjakan dan selesainya akan dilakukan oleh admin. Lalu di sini list laporannya dan letak dapat juga melakukan perubahan, misalnya rupanya lubang besar atau aspal mau lepas ya. Sini simpan perubahan. Lalu bisa juga hapus laporan, hapus. Maka tampilan seperti ini dan di beranda juga sudah otomatis berubah. Sini juga laporannya 0. Lalu eh, kalau misalnya mau logout, bisa langsung logout. Dan di sini saya juga akan menampilkan Firebase-nya, database-nya. Jika di refresh tadi udah ada php@gmail.com. Maka user sudah berhasil di-add dan berhasil masuk ke database. Sekian dari saya, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.